Orang yang picik adalah orang yang berpikiran sempit. Artinya adalah dia dangkal di dalam berpikir, tidak mendalam. Juga pikirannya pendek, tidak panjang. Dan karena sempitnya pemikirannya sehingga dia sulit untuk memikirkan yang luas-luas, hanya berpikir sebatas yang dia bisa pikirkan. Dan orang-orang yang berpikiran sempit ini seringkali justru terhimpit di dalam pikirannya sendiri. Mereka tidak dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Dan kecenderungannya orang-orang ini adalah mudah bertindak tanpa berpikir panjang. Mudah juga menghakimi, mudah juga bahkan memberitahukan segala hal yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang picik ini atau yang kitab suci sering sebut sebagai orang yang bodoh adalah orang yang mudah sekali menyebarkan berbagai macam hal-hal yang sebenarnya belum pasti. Sehingga akhirnya dalam ketidakpastian berita yang disebarluaskan itu dan dianggap sebagai satu kebenaran justru malah menjadi semacam rumor atau gosip belaka yang tersebar luas begitu rupa padahal kebenarannya belum teruji dengan baik. Namun ada satu hal yang baik untuk kita lakukan terhadap orang-orang yang demikian, yaitu kita perlu membungkamkan kepicikan mereka. Tetapi dengan cara apa? Apakah dengan memarahi mereka? Apakah dengan mengkritik pedas kepada mereka? Jelas bukan itu jalan keluarnya. Tetapi kita perlu belajar untuk membungkamkan kepicikan dengan kebaikan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Sebuah penggalan surat Petrus kepada jemaat yang ada pada waktu itu tentang hidup sebagai seorang hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 15, sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dan satu lagi dari versi Alkitab mudah dibaca, dikatakan apabila kamu melakukan yang baik, kamu menghentikan orang bodoh untuk mengatakan yang tidak baik tentang kamu. Itulah kehendak Allah. Petrus di dalam suratnya yang jelas bersifat surat pastoral atau surat penggembalaan yang berarti isinya adalah hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam 1 Petrus di situ diungkapkan bagaimana orang yang hidup berpusatkan Kristus sebagai batu penjurunya, maka dia wajib hidup untuk seperti hamba-hamba Allah dengan mengacu kepada bagaimana Kristus hidup. Dan salah satunya adalah di dalam ayat 15 tadi untuk justru mengatasi dan menangani orang-orang yang berpikiran picik atau yang bodoh. Orang-orang yang picik yang diungkapkan di sini adalah orang-orang yang berpikiran bukan saja sempit tetapi juga mereka tidak suka untuk menyelidiki diri. Mereka lebih suka orang-orang picik yang bodoh ini adalah menyelidiki orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain tapi sulit mengakui kelemahan atau kesalahan diri sendiri. Inilah ciri orang picik yang bukan saja bicara wawasan tetapi dia adalah sosok yang justru seringkali mengungkapkan berbagai macam kebodohan dirinya sendiri. Dan karena kepicikannya itulah maka sebenarnya orang-orang semacam ini perlu dikasihani, perlu ditolong dan perlu tentu saja didoakan. Dan karena itu Petrus sebagai seorang yang menggembalakan dan mempunyai misi penggembalaan buat gereja Tuhan memberitahukan bahwa kehendak Allah adalah kita membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh itu bukan dengan memojokkan mereka, tetapi justru dengan berbuat baik. Ini jawaban yang menarik. Ini jawaban yang memberitahukan sama seperti ungkapan kasihilah musuhmu, berdoa bagi yang menganiaya kamu. Ini merupakan satu tindakan cinta kasih yang mendalam dari orang-orang yang tentu saja kalau cinta kasih yang mendalam harus dipraktikkan dengan pikiran yang mendalam dan luas, bukan dengan cara yang sempit. Kalau kita memandang sempit kepada orang-orang yang berpikiran sempit,
kita ikut-ikutan terhimpit. Tetapi kalau kita memandang dengan cara yang luas dan sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan hikmat daripadanya, itu akan membuat kita tetap akan menunjukkan kebaikan. Dan justru disinilah dengan cara demikian kita membungkamkan kepicikan mereka. Pesan dari sabda Tuhan hari ini mau memberitahu kepada kita untuk jangan mudah mengkritik orang picik, karena mereka tidak pernah akan mau terima kalau diri mereka dikritik. Mereka mungkin tidak berpikiran bahwa mereka akan dikritik bahkan. Juga jangan ladeni kepicikannya. Justru kita perlu mendoakan, jangan biarkan kepicikannya itu justru membuat kita menjadi berang. Jangan ladeni, jangan gubris, dan jangan buat kepicikannya itu justru mengganggu perasaan kita atau membawa perasaan kepada diri kita yang menjadi makin marah atau kecewa. Karena ini tidak ada gunanya. Tetapi cara yang paling bijak adalah membungkamkan dengan jadi teladan bagi mereka. Teladan apa? Teladan perbuatan baik. Ini yang dikatakan kehendak Allah. Yang berarti kita tetap perlu berbuat baik kepada orang-orang yang demikian, sambil berdoa supaya mereka bisa mengalami bagaimana Allah yang maha baik memperbaiki mereka. Juga melalui kebaikan yang kita tetap praktekkan dan tunjukkan kepada mereka, maka kita berharap agar Allah yang maha baik itu bekerja lebih luas lagi untuk memperbaiki orang-orang yang sedemikian. Mari sekarang bukan untuk mencari-cari siapa orang yang picik di sekitar kita, tapi periksa diri, jangan-jangan kita juga termasuk dalam orang yang demikian. Mari kita belajar untuk bagaimana Tuhan memimpin kita dengan bijaksananya. Kita perlu membungkamkan kepicikan diri kita sendiri juga dengan tetap berbuat baik dan beri diri untuk diperbaiki, agar picik pikiran kita bisa menjadi berubah, diperluas oleh Tuhan. Begitu juga saat kita berhadapan dengan orang-orang yang berpikiran picik, kita membungkamkan mereka dengan cara bertindak baik kepada mereka, tetap berbuat baik dan mengasihi mereka. Inilah sebuah karya praktek iman yang perlu kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita bersama, entah di keluarga, entah di rumah tangga, entah di tempat-tempat kita bekerja, atau di kesehari-harian kita dalam berjumpa dengan orang-orang yang mungkin pikirannya tidak selaras dengan pikiran kita, yang mungkin pikirannya tidak seluas pikiran kita. Mari bungkamkan itu dengan tetap berbuat baik bagi mereka. Tuhan mengasihi kita sekalian dan Dia masih terus mau memperbaiki kita yang memberi diri diperbaiki olehnya. Amin.